Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marshall Atilin Purnomo dengan NIM K002300 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan anatomi neuroendokrin dan indera khusus. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai area Brodmann. Jadi area Brodmann itu merupakan bagian daerah korteks cerebri berdasarkan sitoarsitekturnya yaitu atau sel-sel saraf penyusun dari korteks cerebri. Yang pertama yaitu untuk area motorik primer di area Brodmann 4, dia yang mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Jadi ini berikatan dengan traktus piramidalis. Jika terjadi lesi pada area ini, maka akan terjadi paresis. Lalu yang kedua yaitu untuk area Brodmann 6, ini merupakan area motorik sekunder. Jadi dia ini mengendalikan gerakan volunteer. Dia akan berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Jika ada lesi di sini, maka akan terjadi apraksia. Lalu untuk gyrus posentralis, jadi setelah sulcus centralis ini, di area 312 dia merupakan area sensorik primer. Jadi dia akan berguna untuk mengenali sumber kualitas dan kuantitas dari suhu, raba tekan, dan nyeri. Lalu selanjutnya untuk area 43 atau area gustatorik, jadi ini untuk mengenali rasa melalui pengecapan. Lalu ada area bicara motorik atau area Broca di sini. Jadi dia ini untuk mengontrol aspek bicara motorik. Lalu ada area bicara sensorik atau 394042 atau area Wernicke di sini. Jadi dia ini untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Lalu selanjutnya ada area auditori primer di 4142. Jadi ini untuk kemampuan menerima rangsang suara, dan apabila lesi maka akan terjadi penurunan pendengaran. Lalu ada area auditori sekunder di area 22. Jadi ini area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Jadi apabila ada lesi disebut dengan afasia Wernicke. Lalu selanjutnya ada area visual primer di sini. Ini untuk kemampuan melihat rangsang cahaya. Maaf, kemampuan untuk menerima rangsang cahaya atau melihat. Apabila ada lesi, maka dapat memunculkan hemianopsia homonim kolateral. Lalu ada area visual sekunder, di sini area 1819. Jadi dia ini untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Apabila lesi, maka dapat muncul buta warna atau agnosia visual. Ini saya akan membahas mengenai traktus piramidalis. Ini traktus piramidalis ini merupakan garis dari area motorik primer dan sekunder, jadi area 4 dan 5. Fragmen yang berjalan menuju medulla spinalis melalui cornu anterior medulla spinalis, jadi efren. Lalu saat melewati decussatio piramidalis, dia ini akan menyilang ke arah kolateral. Apabila menyilang ini maka disebut dengan traktus corticospinalis lateralis. Apabila tidak menyilang maka disebut dengan traktus corticospinalis anterior. Untuk traktus ekstrapiramidalis, dia ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Jadi dia ini untuk menunjang fungsi dari traktus piramidalis. Dia ini terdiri dari beberapa traktus. Yang pertama yaitu traktus reticulospinalis ventrolateral. Lalu ada traktus vestibulospinalis. Ini sebagai keseimbangan tendinus otot. Untuk yang tadi reticulospinalis ventrolateral ini dia ini berasal dari pons. Lalu untuk traktus reticulospinalis yang lateralis dia berasal dari medulla oblongata. Lalu yang terakhir yaitu traktus spinalis, dia ini berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai encephalon. Jadi encephalon ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prosencephalon yang akan dibagi lagi menjadi telencephalon dan diencephalon. Lalu ada mesencephalon atau midbrain. Lalu ada rhombencephalon. Untuk rhombencephalon ini dibagi lagi menjadi metencephalon dan medulla oblongata. Metencephalon dibagi jadi pons dan cerebellum. Lalu untuk cerebellum sendiri, jadi dia ini merupakan bagian encephalon yang paling besar. Dia terletak pada fossa cranii anterior et media. Itu terdiri atas 2 belahan, yaitu hemispherium texta et sinistra. Dan di antara kedua hemispherium itu jadi dipisahkan oleh fissura longitudinalis superior.
Nah, dan dua hemisferium itu digabungkan dan dihubungkan oleh korpus kalosum. Jadi untuk viscera ini sebuah alur gitu yang memisahkan antara kedua hemisferium itu. Lalu, saya akan bahas tentang korteks cerebri. Jadi korteks cerebri merupakan bagian terluar dari cerebrum. Jadi dia tersusun atas lipatan-lipatan, yaitu gyrus dan kisura atau sulcus. Jadi gyrus itu merupakan bagian yang menonjol, jadi ringgi. Sedangkan untuk visura atau sulcus, yaitu merupakan cekungan. Nah, sulcus tersebut, sulcus yang besar akan memisahkan cerebrum menjadi beberapa lobus. Yang pertama yaitu ada lobus frontalis, lalu ada lobus parietalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Ini juga terlihat adanya lobus limbicus dan ada lobus insula. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai sulcus. Jadi yang pertama ada sulcus centralis. Jadi di sini dia membagi cerebrum jadi dia memisahkan lobus frontalis dan lobus parietalis. Lalu ada sulcus lateralis cerebri silvii. Dia akan memisahkan lobus temporalis dengan lobus frontalis dan parietalis. Lalu ada sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Lalu juga ada ini sulcus calcarina. Dia ini berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai gyrusnya. Jadi ada gyrus precentralis yang tadi itu merupakan area motorik primer. Lalu ada gyrus precentralis, ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Lalu ada gyri orbitalis, ini ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior. Ini ada gyrus atau lobulus parietalis superior atau lobulus parietalis inferior. Di ini mungkin untuk gambar lain. Lalu saya akan membahas mengenai ganglia basalia. Jadi dia ini tersusun atas beberapa struktur. Di ini untuk lebih jelasnya. Jadi dia ini terdiri atas yang pertama yaitu nucleus caudatus. Jadi dia berbentuk melengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil posterior sebagai cauda. Jadi kaputnya ini. Dia ini akan melarikan diri ke dalam putamen. Dia akan ke dalam putamen. Ini. Lalu untuk cauda nucleus caudatus ini dia akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Ini. Ini jadi korpus amygdaloideum. Lalu dia juga terdiri dari nucleus sandiformis, yang terdiri dari globus pallidus. Ini dan putamen. Dia ini akan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu dia terdiri dari korpus amygdaloideum ini tadi. Dia ini berhubungan dengan sistem limbik. Jadi dia ini sangat berhubungan dengan ungkus pada gyrus hipokampi. Lalu ada claustrum. Ini merupakan lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diencephalon ini. Jadi diencephalon ini dia terdiri dari talamus, ini, lalu epitalamus, subtalamus, jadi ini, dan hipotalamus. Di sini terletaknya. Jadi untuk talamus sendiri, dia ini terdiri atas talamus dexter dan sinister. Dia akan dihubungkan oleh adhesio interthalamica. Dia berfungsi sebagai relay station. Lalu selanjutnya untuk epitalamus, dia ini terdiri dari nukleus HP nularis dan glandula pinealis. Jadi untuk nukleus HP nularis ini dia merupakan pusat integrasi jaras afferent olfactorius, visceral, dan somatik. Sedangkan untuk glandula pinealis ini dia merupakan inhibitor produksi hormon. Dia juga berfungsi dalam sekresi melatonin. Lalu untuk epitalamus,
Lalu, lalu untuk hipotalamus, ya ini terletak di lateral ventriculus tertius di depan superior chiasma opticum. Dia ini mengendalikan fungsi vital tubuh, contohnya seperti regulasi suhu tubuh, metabolisme, homeostasis. Ini juga mengatur sekresi hormon. Ini dia melepas releasing and inhibiting hormon yang diterima hipofisis. Nah, di sini ada hipofisis. Ya, ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai medulla spinalis. Jadi untuk medulla spinalis ini, untuk struktur eksternal terlebih dahulu. Jadi dia ini ada visura mediana anterior, ini. Lalu ada sulcus mediana posterior, dan sulcus posterolaterales. Jadi di medulla spinalis ini ada beberapa pembesaran. Yang pertama yang di sini, yaitu intumescentia cervicalis. Jadi dia ini pembesarannya dimulai dari C3 sampai C2. Pembesaran yang paling klimaks yaitu adalah di C6. Lalu ada pembesaran di sini atau intumescentia lumbalis. Jadi ini pembesaran dari T10 hingga L2. Pembesaran yang paling besar yaitu T12. Lalu ada struktur conus medullaris, yaitu ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut. Lalu ada lanjutannya yaitu cauda equina, ini merupakan struktur buntut pada vertices lumbalis et sacralis. Lalu untuk nervus yang keluar dari medulla spinalis ini, yang nervus spinalis, yang nervus cervicalis itu, dia ada C1 hingga C8. Lalu untuk yang thoracalis ada thoracalis 1 hingga thoracalis 12. Lalu untuk lumbalis ada lumbalis 1 hingga 5. Lalu untuk sacralis 1 sampai 5. Lalu untuk nervus coccygeus cuma ada 1. Medulla spinalis ini membentuk beberapa plexus. Yang pertama yaitu plexus cervicalis, dia dari C1 hingga C4, lalu plexus brachialis dari C5 hingga T1, lalu plexus lumbalis L1 sampai L4, dan plexus sacralis yaitu L4 atau L5 sampai sacralis 4. Nah, untuk plexus yang somatik ini, dia ini hanya terdiri dari ramus anterior dari nervus spinalis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tractus ascendens dan descendens. Jadi untuk yang kiri ini untuk tractus afferent atau tractus ascendens. Jadi dia ini terdiri dari tractus spinobiliatas. Jadi dia ini terdiri atas tractus spinothalamicus, ada yang anterior dan lateral. Untuk yang anterior dia ini akan merangsang lagi. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai tractus ascendens dan tractus descendens yang melewati medulla spinalis. Jadi untuk yang kanan ini, yang biru ini, dia ini tractus afferent. Ini terdiri dari beberapa tractus. Yang pertama yaitu ada tractus spinothalamicus, ada yang anterior dan lateral. Untuk yang anterior ini dia membawa rangsang raba dan tekan. Sedangkan untuk yang lateral, ini membawa rangsang nyeri dan suhu. Lalu ada tractus spinocerebralis posterior dan yang anterior. Nih. Jadi dia ini untuk yang dia ini membawa rangsang keseimbangan proprioseptif. Lalu ada kolumna dorsalis posterior. Nih. Dia terdiri dari fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis. Dia ini melokasikan sentuhan, getar, diskriminasi duality, dan proprioseptif. Lalu untuk yang tractus efferent atau descendens, ini ada tractus extrapyramidalis yang terdiri dari tractus rubrospinalis, tractus reticulospinalis,
tractus olivospinalis, dan tractus vestibulospinalis. Untuk corticospinalis lalu dia juga dilihat dari tractus piramidalis, yaitu tractus corticospinalis anterior dan tractus corticospinalis lateralis. Untuk yang anterior dan lateral ini untuk pergerakan otot-otot volunter, sedangkan untuk tractus rubrospinalis ini merupakan tractus extrapyramidalis yang berfungsi untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Nah, nih. Kalau untuk tractus spinalis ini berfungsi untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Jadi tractus extrapyramidalis ini fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nervus cranialis. Nervus cranialis ini merupakan nervus yang keluarnya di daerah kranium. Yang pertama yaitu nervus olfactorius untuk penciuman, lalu nervus opticus untuk penglihatan, lalu ada nervus oculomotorius yang untuk pergerakan bola mata, lalu ada nervus trochlearis ini juga membantu di pergerakan mata juga, lalu ada nervus abducens untuk menggerakkan mata ke lateral, lalu ada nervus trigeminus, jadi ini biasanya untuk sensorik dari muka, lalu ada nervus facialis yang untuk muskulus pada wajah, lalu ada nervus vestibulocochlearis, jadi dia ini untuk keseimbangan dan pendengaran, lalu ada nervus glossopharyngeus untuk sensorik dari lidah untuk rasa pengecapan, lalu ada nervus vagus yang berfungsi banyak pada sistem saraf parasimpatis, lalu untuk viscera, lalu ada nervus accessorius untuk muskulus pada leher, ada nervus hypoglossus untuk pergerakan lidah. Lalu untuk tempat keluarnya dari saraf tersebut, yang pertama untuk nervus olfactorius pada tempat keluar yang lama, ini keluar masih di cerebrum. Lebih tepatnya keluar di mana? Aku nggak tahu. Lebih tepatnya dia keluar di bulbus olfactorius. Lalu untuk tempat keluar yang di kasar atau di osnya, dia ini keluar di ini foramina cribrosa ossis ethmoidalis. Lalu untuk nervus opticus, untuk tempat keluar yang lunak, dia juga masih di cerebrum, yaitu di chiasma opticum. Sedangkan untuk tempat keluar yang keras, ini keluar di canalis opticus. Lalu untuk nervus oculomotorius, untuk bagian yang lunak, dia ini keluar di fossa interpeduncularis. Ini ini pedunculum, jadi interpeduncularis. Lalu untuk tempat yang keras, dia ini keluar di viscera orbitalis superior. Lalu untuk nervus 4, yaitu nervus trochlearis, dia ini keluar pada caudal colliculus inferior. Ini di belakang. Di sini kurang jelas. Bukan tempat keluarnya, kayak menyilang dari belakang itu. Lalu untuk tempat keluar yang keras, dia juga di viscera orbitalis superior. Selanjutnya untuk nervus trigeminus, dia ini keluar di sini, margo lateralis pons paroli. Lalu untuk tempat yang keras, ini juga keluar di maaf. Ini untuk nervus yang 51, ini keluar di viscera orbitalis superior. Sedangkan untuk V2, ini keluar di foramen rotundum. Ini atau nervus maxillaris. Lalu untuk nervus P3 atau nervus mandibularis, ini keluar di foramen oval.
Lalu untuk nervus yang keenam yaitu nervus abducens, dia ini keluar pada sulcus bulbo continuus. Ini untuk yang tempat yang keras, ini keluar di viscera orbitalis superior juga. Nih. Lalu selanjutnya untuk nervus facialis, dia ini keluar di angulus uh, pontocerebralis. Sini untuk tempat keluar yang keras, ini keluar di meatus acousticus internus. Ini. Lalu untuk nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis, dia juga keluar di angulus pontocerebralis. Bentar. Untuk tempat yang keras, dia ini juga keluar di meatus acousticus internus. Ini. Lalu untuk nervus 9, nervus glossopharyngeus dan nervus vagus dan nervus accessorius. Jadi untuk nervus glossopharyngeus, vagus dan accessorius, mereka ini sama-sama keluarnya di sulcus posterolaterales. Ini medulla oblongata atau sulcus postolivarius di tempat yang lunak atau tempat yang keras. Atau di os ini keluar di foramen jugular. Yang terakhir untuk nervus hipoglossus, untuk tempat yang lunak dia keluar di sulcus anterolaterales. Ini. Sulcus anterolaterales medulla oblongata. Untuk yang tempat kasar, dia ini tempat keras, dia ini keluar di kanalis hipoglossi. Saya akan menjelaskan mengenai circulus arteriosus wilisi. Jadi ini berperan memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Jadi dia ini berfungsi untuk melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Ini, jadi untuk yang anterior itu mulai dari arteri karotid interna. Arteri karotid interna ini bercabang ke depan, nih, jadi arteri cerebral anterior. Nah, kedua arteri cerebral anterior ini, jadi yang dextra ini, dia akan digabungkan melalui arteri communicans anterior. Nah, arteri karotid interna ini juga ada percabangan ke belakang, ini. Jadi arteri communicans posterior. Jadi ini menghubungkan arteri carotid interna ke arteri cerebral posterior. Nah, arteri cerebral posterior ini akan bersatu, bukan bersatu, tapi pokoknya arteri basilaris ini itu akan bercabang menjadi arteri cerebralis posterior ini. Nah, arteri basilaris ini dia merupakan kedua arteri vertebralis yang bersatu. Jadi yang belakang ini, yang belakang dan ke depan ini akan bergabung jadi satu aliran karena circulus arteriosus willis ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot penggerak mata. Jadi yang pertama yaitu ada musculus levator palpebras superior. Ini soalnya namanya dia berfungsi untuk membuka mata. Jadi membuka kelopak mata. Dia ini diinervasi oleh nervus 3 atau nervus oculomotorius. Lalu ada musculus obliquus superius. Ini. Jadi dia ini diinervasi oleh nervus 4 atau nervus trochlearis. Dia berfungsi untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Lalu ada musculus obliquus inferius. Dia ini diinervasi oleh nervus 3 juga. Dia berfungsi sebagai abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Lalu ada musculus rectus superius. Jadi terletak di inferior dari musculus
opticus superius. Oh maaf, tadi untuk obliquus superior yang ini. Oh ini untuk rectus superior. Ya, ini berfungsi untuk adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Dia juga diinervasi oleh nervus 3. Kalau ada musculus rectus inferior, ini dia berfungsi untuk adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Dia juga nervus 3, lalu ada musculus rectus medialis. Nih, ya ini untuk adduksi, juga nervus 3, lalu ada musculus rectus lateralis. Dia ini diinervasi oleh nervus abducens, dia untuk abduksi. Ya, saya akan menjelaskan mengenai proses masuknya cahaya. Jadi, cahaya masuk ke mata ini harus dibelokkan oleh kornea karena indeks bias dari udara dan media refrakta itu berbeda. Jadi, pengaturan cahaya agar bayangannya itu jelas itu diatur oleh pupil dengan berniosis dan midriasis dan lensa untuk mengakomodasi. Nah, pengaturan bayangan yang tepat supaya benar-benar jelas adalah yaitu tempat di fovea centralis. Di sini. Jadi, cahaya lain yang masuk ke selain fovea centralis, dia ini akan diserap oleh pigmen melanin agar tidak terjadi pemantulan cahaya. Lalu untuk proses cahaya yang masuk ke retina ini, jadi kan retina ini ada 5 lapisan. Jadi cahaya dia akan masuk melewati ganglion cell, inner plexiform, inner nuclear, outer plexiform. Terus setelah itu dia akan sampai di outer nuclear. Dia akan dideteksi oleh sel fotoreseptor. Sel fotoreseptor ini ada yang sel batang dan sel konus. Nah, setelah sampai di sel fotoreseptor, cahaya akan diproses dengan arah yang berkebalikan dan berakhir di ganglion cell. Jadi untuk proses pengiriman sinyal ke otak, di retina itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk retina nasal dan retina temporal. Untuk retina nasal, ini akan mendeteksi objek di bagian temporal, sedangkan untuk retina temporal akan mendeteksi objek di bagian nasal. Nah, nervus opticus retinal temporal ini dia akan mengirimkan jarak sinyal ipsilateral ke tractus opticus. Nah, lalu tractus opticus ini dia akan ada 4 percabangan. Yang pertama yaitu ke nucleus geniculatum lateral thalamus, lalu ke radiasi opticus, dan ke korteks penglihatan primer. Maka bayangan dapat diinterpretasikan. Lalu juga ada yang ke nucleus prerektal, dia ini untuk pengaturan refleks pupil. Lalu ada yang ke nucleus superchiasma, dia ini untuk mengatur irama sikardian. Lalu juga ada yang ke nucleus colliculus superior, dia ini untuk mengatur pergerakan mata. Nah, sedangkan untuk nervus opticus yang nasal, dia akan mengalami crossover. Jadi ini dia akan menyilang di chiasma opticum sehingga nervus opticus nasal mata kiri mengirim sinyal penglihatan ke korteks penglihatan kanan dan sebaliknya juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Yang pertama, untuk sistem saraf simpatis ini dia distribusinya pada segmen parapalumbal. Jadi biasanya ke ini. Jadi biasanya ke kulit, kelenjar keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, dan alat polos pembuluh darah. Sedangkan untuk yang parasimpatis, ini biasanya dari segmen kraniosakral. Jadi terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, serta beberapa pembuluh darah. Lalu untuk lokasi preganglionik, jadi untuk cornulateralis atau nucleus intermediolaterales cornulateralis medullospinalis, segmen medullospinalis segmen T1 sampai L2, kemudian menuju ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Sedangkan untuk yang parasimpatis, jadi dia ini di nukleus saraf cranial 2, cranial 3, 7, 9, dan 10, dan substansia grisia medulla spinalis segmen S2 hingga S4. Ini lalu menuju ke ganglion terminalis. Lalu untuk panjang aksonnya, neuron preganglionik pas memiliki akson lebih pendek, jadi untuk yang simpatis, untuk neuron preganglionik akan lebih pendek daripada neuron yang postganglionik.
Ini aksonnya lebih panjang. Lalu untuk yang parasimpatis itu kebalikannya, jadi untuk preganglionik lebih panjang daripada yang postganglionik. Untuk neurotransmitternya juga beda. Untuk yang simpatis, dia ini akan melepaskan asetilkolin. Yang preganglionik, sedangkan untuk yang postganglionik akan melepaskan epinefrin, norepinefrin. Kalau untuk yang parasimpatis, dia ini akan melepaskan asetilkolin semua. Lalu untuk efek fisiologisnya, untuk yang simpatis itu fight or flight, sedangkan untuk yang parasimpatis itu rest and digest. Ini untuk lebih jelasnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modalitas nervi cranialis. Jadi untuk modalitas nervi cranialis ini ada 7. Yang pertama yaitu GSE atau General Somatic Afferent. Jadi ini merupakan motorik untuk otot skelet umum. Jadi ini general umum. Lalu ada General Visceral Afferent, yaitu autonom parasimpatis, seperti di kelenjar dan pupil. Lalu ada Special Visceral Afferent, jadi motorik untuk otot skelet yang berasal dari arcus brachialis. Ini contohnya otot punya mimik musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, dan otot laring dan faring. Lalu ada general visceral afferent, jadi sensorik umum pada organ viscera. Jadi untuk sensorik nyeri, suhu, raba, tekan. Lalu untuk general somatic afferent, jadi untuk sensorik untuk tubuh. Itu nyeri, suhu, raba, tekan. Lalu ada special somatic afferent, jadi untuk sensorik indera khusus dari tubuh atau sumber. Itu ada visual, keseimbangan, dan pendengaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modalitas tiap nervus cranialis. Yang pertama yaitu nervus olfactorius. Dia ini merupakan SPA atau Special Visceral Afferent. Jadi dia ini sensorik. Lalu ada nervus opticus, dia ini SSA atau Special Somatic Afferent. Lalu nervus oculomotorius, ini dia ada GSE dan GVE. Lalu untuk nervus rocularis, ini GSE atau General Somatic Afferent, nervus ligaminus GSA dan SPE. Lalu ada nervus abducens GSE. Lalu ada nervus facialis, ini ada GVE, GSA, lalu SPA dan SPE. Lalu ada nervus vestibulocochlearis, ini SSA. Lalu ada nervus glossopharyngeus, ini juga sebagai GVE, SPE, GVA, SPA, GSA. Nervus vagus, ini GSA, GVA, GPE. Lalu nervus vagus ada GVE, SPE, GVA, SPA, dan GSA. Lalu nervus accessoris ini sebagai GSA, lalu nervus hipoglossus ini sebagai GSA juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.